Di tengah kondisi pandemi, baliho politik muncul bagaikan jamur di musim penghujan. Pemilu masih 3 tahun lagi. Wajah para elit kini mulai sibuk diperkenalkan. Di saat menghadapi kesusahan, rakyat dicekoi figur laksana pembawa harapan. Tindakan nyata yang amat dibutuhkan. Fokus para elit kini dipertanyakan. Lantas, kemana fokus para elit politik saat ini? Inilah Satu Meja The Forum, baliho politik di tengah pandemi. Itu di tagline yang di billboard itu bunyinya adalah kerja untuk Indonesia. Ini ajakan untuk bersama-sama kita bekerja mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi ini sampai 2024, sampai akhir periode. Saya pikir ini sesuatu yang normatif saja, tidak terlalu politik. Tidak etis ketika ingin menggenjot elektabilitas atau popularitas ketika masa pandemi. Pandangan saya sudahlah mahal, tidak mendatangkan empati. Pandemi belum juga berlalu, angka kematian karena COVID-19 masih begitu tinggi. Pemilu 2024 masih jauh di depan. Namun baliho politisi mulai bermunculan. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini? Apakah ini sosialisasi terlalu dini? Apakah ada harapan baru di tengah pandemi? Itulah tema diskusi Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Ada Profesor Hendrawan Supratekno, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Mas Maman Abdurrahman, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Selamat malam, Mas Maman. Selamat malam, Mas. Kemudian Selamat ada Hanta Yuda, pengamat politik. Malam, Mas Hanta. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Najib Aksa. Selamat malam, Mas Najib. Selamat malam, Mas Budi. Mas Najib, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Anda ya. Ini baliho-baliho politisi ini banyak dipersoalkan di ruang-ruang publik. Apa yang terjadi sebetulnya? Betul. Ya, saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali nih kiriman-kiriman meme, kiriman-kiriman pesan ya di berbagai platform media sosial. Jadi ada kira-kira jokesnya begini ya. Jadi sekarang ini pandemi juga kira-kira menular ke wilayah politik. Apa itu? Di wilayah politik juga ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau, zona biru, kira-kira begitu ya. Jadi ini ketularan di sana, dan ini ketularan tidak dalam artian yang positif ya, Mas Budi. Artinya virus itu saya kira menggerogoti katakanlah tatanan sosial kita, karena saya kira elit kita mungkin kehilangan orientasi. Kehilangan orientasi? Betul. Mengenai bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak di masa pandemi yang luar biasa ini. Saya kira nasib rakyat banyak dipertaruhkan, ya, banyak sekali rakyat menderita oleh pandemi yang berkepanjangan sampai hari ini, sudah lebih dari setahun, hampir setahun setengah kira-kira begitu ya. Dan ternyata elit kita kok masih lebih banyak kira-kira merespon situasi ini untuk mencari panggung, ya, mencari perhatian publik mengenai kiprah mereka, mengenai persona mereka dan lain-lain. Bagi saya ini satu krisis politik yang serius, khususnya krisis etika politik. Krisis etika politik? Di mana krisisnya? Toh mereka kalau mereka punya cita-cita ingin dikenal kan boleh-boleh aja kan? Boleh, tapi saya kira kan konteksnya kita sedang dalam bencana luar biasa, Mas Budiman. Ini bencana masyarakat kita tidak ringan, itulah bagi saya karena seperti ada semacam keterputusan ya antara apa yang dipikirkan oleh elit politik kita dengan apa yang dirasakan oleh massa rakyat di tingkat bawah. Jadi ada diskoneksi di sini antara elit dengan massa. Ini saya kira problem serius yang saya kira menghantui ya, atau saya kira kita alami bersama, dan ini saya kira problem serius karena ada diskoneksi antara elit dengan massanya. Kenapa muncul kritik-kritik ya, kritik-kritik dari publik itu karena memang publik tidak merasa aspirasinya disampaikan elit atau gimana sebetulnya Anda lihat? Mestinya bukan ini yang mereka perlukan. Jadi masa warga kebanyakan itu memerlukan aksi-aksi nyata. Aksi-aksi nyata bagaimana para pemimpinnya turun ke bawah dengan memberikan aksi-aksi yang konkret.
saya kira solusi-solusi yang nyata dari problem yang mereka alami. Tapi kok ternyata yang terjadi sebaliknya, bukannya langkah-langkah nyata yang solutif itu yang dilakukan, tapi justru seolah-olah mencari panggung, mencari pengaruh di tengah penderitaan. Saya kira ini Mencari problem panggung serius. di tengah penderitaan. Oke, saya akan konfirmasi ke Mas Maman Abdurrahman. Gimana dengan baliho Ketua Umum Partai Golkar ini sebagai Ketua Umum atau sebagai Menko Perekonomian atau sebagai apa, Bung Maman? Ya, terima kasih Mas. Saya sampaikan dulu bahwa agenda pemasangan billboard Ketua Umum kami ini sebetulnya agenda yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Ini adalah agenda bidang media dan penggalangan opini yang dikomandani oleh Pak Nurul. Artinya apa? Kan bisa aja pertanyaan ini, kenapa tidak tahun 2020? Kenapa tidak tahun 2022? Ya memang karena di dalam perencanaan kita, program kita memang tahun 2021 ini memang menjadi agenda pemasangan billboard Ketua Umum kami di seluruh Indonesia. Artinya ini adalah bagian dari sebuah proses program internal partai yang memang sah-sah saja dan biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang terlalu bagaimana. Dan di situ juga isinya anjuran tentang kerja untuk Indonesia. Artinya kita mau mendorong, men-encourage, memotivasi masyarakat dan kita semua, baik para aparatur pemerintahan, para politisi, yuk dalam tengah situasi kayak gini kita kerja khusus untuk Indonesia. Itu pertama ya. Lalu kalau misalnya tadi dikaitkan, loh kenapa mesti pas pandemi? Ya pandemi kan dari tahun 2020. Ya kita bisa aja kalau kita mau pasang tahun 2020. Tapi ya memang agenda tanggalnya tahunnya memang 2021. Memang sudah di-set 2021. Tapi kalau ada tudingan tidak etis atau tidak sensitif gimana Bung Maman? Nah, ukuran etis atau tidak sensitif itu diukur dari apa yang sudah dilakukan oleh kami kader partai terhadap penanggulangan pandemi ini. Saya ingin sampaikan begini, positioning Pak Erlangga sebagai ketua KPC PEN itu adalah secara tidak langsung beliau berjibaku kok sampai hari ini berkoordinasi dengan seluruh aparatur pemerintahan baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Beliau berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah untuk bagaimana menuntaskan permasalahan pandemi ini. Lalu yang kedua, beliau juga dari jauh-jauh hari loh, dari tahun-tahun yang lalu, kita sudah memerintahkan kita, para anggota-anggota fraksinya, baik yang di pusat, yang di provinsi, sampai yang di kabupaten, untuk melakukan refocusing anggaran dan realokasi. Lalu kayak kami-kami Mas, ini yang kader-kader partai, mohon maaf, mungkin sulit kalau misalnya kita mau informasikan semuanya. Sampai hari ini kayak terkait bantuan paket ya, itu sudah kurang dari pusat aja ya. Ini yang termonitor. Kita membentuk yang namanya Yellow Clinic. Yellow Clinic itu yang terdata oleh kita, itu udah kurang lebih hampir 2 juta paket yang kita distribusikan. Yellow Clinic itu apa Mas Maman? Jadi Yellow Clinic ada sebuah institusi yang kita buat khusus untuk menangani masalah pandemi. Di situ aktivitasnya adalah memberi bantuan sembako, memberi bantuan, terus melakukan vaksin gratis, mendorong vaksin, membagikan obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya baliho lah ya, ada kerja-kerja nyata yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Artinya prinsipnya begini, kita jalankan semuanya kok. Kita jalankan. Jadi kalau tadi ditanya bahwa apa relevansinya billboard dengan pandemi, penanganan pandemi, yang nggak ada. Jadi kalau sampai sekarang, karena memang pemasangan billboard dari zaman dulu Mas, ya memang biasa-biasa saja. Dan sampai hari ini aktivitas teman-teman melakukan pemasangan billboard dengan aktivitas teman-teman melakukan kepedulian penanganan pandemi tidak ada yang berubah kok. Dan kita tidak berhenti sampai di sini, bahkan insya Allah tahun ke depan sampai kapanpun ya akan kita terus akan bergerak. Dan melalui forum ini kemarin juga kebetulan saya di TV One Mas, saya bersama-sama dengan Babe Haikal, beliau punya program, beliau ada program satu kata satu bantuan gitu. Jadi misalnya beliau mengajak orang gitu, terus ada program pembuatan gerobak, ya ayo kami saya langsung responsif kok. Jadi saya pikir nggak ada yang berubah kok, saya rasa. Jadi memang sudah kewajiban kita kok turun sama-sama membantu situasi pandemi. Baik, saya ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan, ini kan kalau di Golkar kan ada Mas Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Lalu kemudian di PKB ada Muhaimin Iskandar. Nah, di PDIP kenapa Puan yang balihonya memenuhi Pulau Jawa dan beberapa tempat yang lain, bukan Megawati? Jadi begini Mas, saya kira kami terima tadi kritik dari sosiolog UGM ya. Tetapi saya menilai bahwa
banyak pengamat sekarang yang bahkan being politicized ya, terlalu politis ya. Terlalu politis. Jadi, apapun dilihat dari kacamata politik. Memang kalau itu ditujukan untuk partai politik tidak masalah ya. Tetapi tidak melihat ruang-ruang lain nih. Seakan-akan direduksi aktivitas partai politik hanya memasang baliho, billboard. Sementara pada saat yang sama aktivitas below the line, aktivitas langsung ya, seperti vaksinasi, dapur umum, ya, pembagian sembako dan seterusnya justru lebih gencar kami lakukan. Tapi nggak kelihatan. Jadi, ya Prof ya? Coba Anda amati billboard dan baliho itu. Coba. Tidak ada satupun yang notasinya politis, ya, kepak sayap kebinekaan misalnya. Apa itu? Kepak sayap kebinekaan dalam konteks membangun toleransi, ya, menghargai keberagaman. Ini tidak ada unsur 2024. Kami ingin membangun ruang di luar ruang politik, ruang kemanusiaan, ruang kebangsaan. Tapi sosiolog, karena kami partai politik, wah ini belum apa-apa sudah nampang, belum apa-apa sudah cari panggung tadi disebutkan. Jadi yang sangat politis justru orang-orang yang bukan di partai politik, aneh ini. Tapi masang baliho itu bukan tindakan politik juga, Prof? Partai politik yang melakukan, tetapi sekali lagi kan itu above the line. Above the line. Yang below the line banyak sekali. Nanti kami 17 Agustus kami ucapan selamat, ya. Tapi itu above the line lagi. Tapi yang below the line tidak kalah, Mas. Mas datang ke dapil saya, mungkin waktunya habis hanya untuk ngikutin kegiatan-kegiatan kami begitu. Oke, tapi pertanyaan tadi yang pertama, Prof Hendrawan, kenapa Mbak Puan bukan Ibu Mega? Karena kami mengekspresikan kebanggaan kami, baru dalam sejarah Republik Indonesia ada perempuan pertama yang menjadi ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dan karena itu ekspresi kebanggaan itu kami jadikan sebuah sequel. Ini sequel berikutnya ditunggu dong. Bukan ya? Itu, bukan karena Bu Mega juga presiden pertama perempuan juga, Prof? Enggak, ini ketua DPR ya. Ketua DPR. Kami menekankan Ibu Puan dalam 2 tahun ini menunjukkan kapasitas dan kompetensi sebagai perempuan pertama ketua DPR dalam sejarah Republik. Kenapa baru sekarang juga, Prof Hendrawan? Apakah sama dengan Mas Maman tadi udah direncanakan lama tapi kebetulan 2021 pas pandemi gitu? Agendanya sudah panjang, Mas. Udah panjang. Itu sebabnya tadi saya mengatakan ini sebenarnya sequel yang tentu perkembangannya akan kita lihat masukan-masukan dari masyarakat, masukan dari teman-teman di lapisan bawah. Jadi ini spontanitas kolektif ya yang diwadahi dalam agenda kerja politik. Oke. Baik, saya kembali ke Mas Hanta ya yang salah satunya adalah mencoba mensurvei opini-opini publik. Ini gimana nih? Anda lihat bahwa di tengah pandemi ada kemudian pemasangan baliho para politisi, ketua umum partai, tetapi ada respon yang justru negatif. Tapi bahasan Hanta setelah jeda berikut ini.